Kalau nama gue Murphy. Kalau gue Wanto. Satu. Gue 4 sih kayaknya. Alasannya? Karena sejak terakhir ramai-ramai soal apa ya, perusahaan tentang fintech atau apa ya yang sempat ramai-ramai kemarin itu, jadi banyak-banyak baca tentang literasi keuangan. Kemarin kan ada problem tuh sampai ramai di sosial media, akhirnya jadi lebih banyak baca tentang literasi keuangan gitu. Nggak tahu. Iya. Oke. Ini nempel. Kita tunjukin C. Tuh. Cek. Nggak tahu. Nggak tahu. Mantap. A. Nabung kayaknya dari TK ya, dari mulai sekolah gitu udah diajarin nabung di sekolah sama guru. Pengalamannya dulu seneng kalau tiap akhir semester tabungannya dibagiin, terus kita bisa beli barang-barang yang kita mau. Sampai sekarang sih kayaknya masih berlanjut, tapi sekarang ya nabungnya di rekening sama investasi juga mungkin. Ya kalau gue mulai nabung tuh SD sebenarnya. Itu juga sama, ada aturan dari sekolah ya mungkin, karena nanti hasil tabungannya itu bisa buat jalan-jalan gitu kan di akhir tahun, di akhir tahun ajaran. Cuma setelah SMP SMA itu udah budayanya udah hilang kan, udah lupa juga. Terus jadi kalau ada kebutuhan mendesak bener-bener gak ada dana yang disiapin kadang-kadang. Terus mulai lagi setelah kerja pertama kali. Cuma nabungnya udah bukan uang lagi kan, ikut-ikut temen, ikut nabung emas gitu kan. Ya ada beberapa aplikasi yang bisa nabung mulai dari nilai rupiah, nggak harus beli gram gitu. Jadi mulai dari itu udah mulai nabung lagi sampai sekarang. Selanjutnya masuk ya. D. Bener-bener nggak tahu. Menurut gue sih ya literasi keuangan tuh ya kita paham tentang pengelolaan keuangan gitu. Terus mungkin yang baru gue dapet itu kemarin soal dana darurat. Jadi dana darurat itu selain kita menabung itu punya tabungan, nah kita juga harus punya dana darurat di luar tabungan itu gitu. Dana darurat ini nanti bisa digunain kalau kita misalkan kena musibah atau apapun gitu ya, jadi nggak bisa kerja. Nah katanya sih minimal 3 atau 4 kali dari pengeluaran bulanan kita gitu. Jadi apa ya, benar-benar ketika kita paham literasi keuangan itu kita sudah tahu gitu pos-pos keuangan kita itu disimpan di mana aja gitu, untuk tabungan, untuk kebutuhan hidup, untuk dana darurat, untuk investasi gitu sih. Kalau inklusi keuangan nggak tahu ya? Inklusi keuangan apa ya, kalau inklusi sih kayaknya kan secara garis besar itu apa ya, ramah gitu ya. Kalau dalam dunia pendidikan ya mungkin sama juga gitu. Kalau dalam dunia keuangan artinya ya mungkin ramah untuk digunakan lah gitu. Gitu sih kayaknya. Lanjut. B. Jadi di awal itu tiap bulan udah disediain pos buat nabung, buat investasi. Jadi nabung itu bukan sisa hasil dari pengeluaran kita tiap bulannya gitu. Jadi memang nabung itu sudah diplot di awal. Kalau belanja ya kalau ada sisanya dari kebutuhan pribadi gitu baru dipakai buat belanja. Ya kalau gue belanja dulu sih, belanja karena emang ada beberapa pengeluaran rutin yang nggak bisa ditunda. Sisanya mengikuti, berarti nabungnya itu nggak punya tetap lah gitu, dana tetap, nilai yang tetap. Jadi belanja dulu.
Last. A few minutes later. Apa nih? Iya. Kalau menurut gue mulai dia punya uang saku ya harusnya. Maksudnya yang dia benar-benar dilepas secara uang saku dari orang tuanya sehingga dia harusnya mulai saat itu dia bisa mengelola keuangannya sendiri. Karena ada juga beberapa yang nggak dikasih uang saku tapi apapun kebutuhannya udah di cover sama orang tua gitu. Tapi dia nggak megang sepeser pun uang gitu. Kalau menurut gue sih itu. Berarti Umur mungkin kalau udah dikasih uang saku itu udah umur di atas 10 ya, 12, 13 gitu. Tahun. Kalau menurut gua sih ya dari kecil, mungkin dari TK gitu, minimal ya udah dikasih tahu untuk belajar nabung lah gitu. Kan apa ya, supaya ketika dewasa gitu nggak sulit gitu untuk melakukan proses nabung. Apalagi kalau misalkan udah punya penghasilan sendiri, supaya mereka bisa lebih mandiri lagi gitu. Makanya mesti diajarin dari kecil mengenai pentingnya menabung. berarti dari TKN. Ya dari TK. Udah habis kan? Udah. Habis. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau gue pengen banget tahu soal stok sih sebenarnya. Gitu. Kalau sekarang kayak ngerasa udah sebenarnya nggak terlambat juga. Ada beberapa temen pun yang baru mulai setelah dia kerja atau menikah gitu, mempelajari soal saham dan coba dikit-dikit main gitu kan. Tapi kalau lo tahu lebih awal mungkin melihat kondisi keuangan Indonesia kan juga berpengaruh terhadap stok ya kan. Itu mungkin lebih bagus di era-era 2000-an gitu dibanding di atas 2010 gitu. Karena udah mulai sulit ekonominya apalagi semenjak pandemi kayak gini. Banyak stok yang turun banget drastis gitu. Kayak gitu sih. Kalau Berarti saham ya. iya. Sama sih, kurang lebih sama. Pengen apa ya, tahu lebih banyak tentang investasi, terutama saham gitu. Dan ya tentang dana darurat sih. Jadi supaya bisa disiapin sedari muda mungkin, terutama kalau udah punya penghasilan sendiri ya gitu. Jadi kan bisa disiapin lebih awal gitu. Itu sih kayaknya. Tiga mungkin. Iya. Berapa? 4,5 aja. Nambah setengah lah.